Shalom, selamat berjumpa lagi kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan beberapa ayat sabda firman Tuhan yang begitu kita perlukan dalam saat-saat yang begini ini. Kita akan berdoa untuk memulai semuanya ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan waktu, kesempatan buat kami Bapa, merenungkan sabda firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, biar mata hati kami terbuka, tercolek, kami mengerti, dan kami mendapatkan kekuatan untuk melakukan semuanya ini dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami berserah, berharap hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin semuanya terpelihara oleh kasih karunia Tuhan Yesus, sehingga pada saat ini kita bisa berjumpa lagi, meskipun melalui media, kita berjauhan tapi bisa berdekatan, karena kasih daripada Tuhan Yesus yang memberikan kita suatu kedekatan. Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, seringkali kita dikatakan bahwa kita harus mempunyai iman. Tapi apakah hanya sekedar iman saja yang kita butuhkan? Kita akan baca terlebih dahulu pengertian daripada iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Sudah sering kita baca dan kita mungkin hafal bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi di luar ataupun di terjemahan-terjemahan yang lain dikatakan bahwa iman itu adalah kepercayaan, keyakinan kepada Allah, kepada Nabi dan lain sebagainya, kepada agama. Tapi di dalam kekristenan, iman kekristenan diterangkan di dalam Ibrani tadi, pasal 11 ayat yang pertama. Bahwa adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Luar biasa memang dalam firman Tuhan ini. Kita bisa menggali banyak sekali, mengerti akan kehendak daripada Tuhan. Tapi iman yang bagaimana? Kenapa sampai kita tuh sampai dituliskan bahwa kita punya pengharapan yang pasti. Nah, untuk mengerti itu, kita diminta untuk setiap hari membaca firman Tuhan ini, supaya mengerti maksud Allah, janji-janji Allah kepada kita. Tanpa kita membaca firman Tuhan, tanpa kita mengerti akan maksud Tuhan, iman itu akan sia-sia. Karena kita tidak ada dasarnya untuk percaya, untuk berharap. Nah, kita beruntung dipilih oleh Tuhan sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, dan diberikan satu kesempatan untuk membaca firman-Nya, mengerti apa saja janji-janji itu, sehingga kita mempunyai keyakinan yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kalau kita menghadapi segala sesuatu, kita merasakan sesuatu kegentaran. Ada teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita mengatakan bahwa kamu nggak punya iman, kamu kok takut nggak punya iman. Permasalahannya bukan punya iman atau tidak. Iman memang kita harus punya, iman itu dikaruniakan oleh Tuhan. Tapi iman itu akan bertumbuh melalui pembacaan firman Tuhan. Tanpa pembacaan firman Tuhan, iman itu tidak akan bertumbuh. Di dalam Yakobus pasal 2, kalau kita baca mulai ayat 14 sampai 26. Di situ dikatakan bahwa ada iman yang hidup dan ada iman yang mati. Secara singkat dikatakan bahwa iman yang hidup itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Jadi kita punya iman, tapi kita juga harus berbuat. Iman itu harus dinyatakan dalam kehidupan ini, dilakukan, sehingga menimbulkan suatu hasil.
maka disebut iman itu adalah hidup. Tapi kalau kita hanya punya iman saja, tapi tidak pernah berbuat apa-apa, tidak pernah melaksanakan firman Tuhan ini, membuktikannya, maka iman itu mati, percuma, tidak ada hasilnya apa-apa buat kita semua. Banyak contoh-contoh di dalam perjanjian baru ini, iman yang disertai perbuatan. Mereka melakukannya itu karena mereka mengerti, mereka sudah mendengar akan sabda firman Tuhan ini. Maka mereka melakukannya sehingga iman mereka hidup dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan itu, yang belum mereka lihat. Contohnya, wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun di dalam Matius 9 ayat 20. Dia berdesak-desakan dengan orang banyak. Waktu itu Yesus berjalan. Di dalam hatinya dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Kenapa dia sampai punya pemikiran demikian di dalam hatinya? Kalau dia belum pernah mendengar tentang Yesus, belum tahu siapa Yesus, tidak akan dia punya pemikiran yang demikian. Demikian juga kita saat ini. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana iman itu bisa hidup di dalam kita? Kita tidak akan dapat reaksi apapun juga. Iman itu mati, sia-sia. Ibarat kita punya satu senjata, tapi tidak pernah kita pakai. Percuma. Nah, di dalam contoh-contoh ini, di dalam firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa mereka melakukan iman. Iman mereka iman yang hidup. Abraham mentaati perintah Tuhan waktu dia disuruh pergi ke suatu daerah yang dia belum tahu. Yang nantinya Tuhan akan katakan kemana dia. Tapi dia berangkat tanpa berbantah-bantahan, tanpa protes. Karena dia percaya Allah yang menyuruh dia, Allah yang maha kuasa. Dia sudah mendengar, dia sudah mengerti siapa yang mengutus dia. Itulah pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian janji Tuhan bahwa dia akan punya keturunan. Meskipun dia sudah lanjut usia, istrinya sudah mati haid, sudah tidak mungkin secara manusia, secara kedokteran untuk memiliki keturunan. Tapi dia percaya akan janji Allah. Kenapa dia percaya? Karena dia mengerti setiap janji-janji Allah, dia mengikutinya, dia meyakininya, dan dia melakukannya itu. Imannya hidup. Maka terjadilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan apa yang belum dia pikirkan, tidak dia sangka, itu terjadi di dalam kehidupannya. Demikian juga waktu dia disuruh mempersembahkan anaknya, mengorbankan Ishak. Dengan penuh keyakinan dia lakukan semua itu. Karena dia mengerti Allah yang maha dahsyat, maha kuasa, pasti memberikan yang terbaik buat dia dalam kehidupannya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia bergaul erat dengan Allah. Saat ini kita diberikan firman Tuhan. Kita bisa membaca di sini apa saja janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang menghadapi masa yang sulit. Mungkin banyak orang yang mulai goncang, mulai was-was. Tidak terkecuali mungkin kita. Kita akan baca firman Tuhan ini. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kita. Itu yang memberikan kekuatan dalam kita. Kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tapi tidak hanya cukup iman saja. Kita perlu hikmat ya di dalam kehidupan ini. Iman yang tanpa hikmat juga percuma. Hikmat kalau menurut terjemahan yang ada itu suatu kebijaksanaan. Tapi di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu
bukan terus kita lari dan lain sebagainya. Takut akan Tuhan itu menuruti apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Membaca firman-Nya, melakukannya, melaksanakannya, menyembah Dia, mengasihi Dia. Itulah takut akan Tuhan. Maka hikmat itu diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian juga di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Jadi permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Perintah-perintah apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini sepadan dengan buah-buah roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau baca di dalam Galatia pasal 5, pasti akan menemukan ini buah-buah roh. Tanpa melakukan firman Tuhan, tanpa membaca firman Tuhan, mustahil kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan untuk mendapatkan hikmat, di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak dengan membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita memohon kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan mengenal Allah yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita diberi kesempatan untuk memohon, meminta hikmat itu daripada Dia. Agar iman yang ada dalam hidup kita bisa lakukan bersama-sama hikmat itu menjadi satu yang baik di dalam kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan, dan nyata bahwa firman Tuhan itu berhasil di dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi, kita meminta kepada Tuhan. Dan kalau kita meminta kepada Dia, memintanya dengan iman. Dan jangan sekali-kali dia memintanya dengan ragu-ragu. Karena orang yang ragu-ragu tidak akan mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 6 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diambang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kita memintanya sungguh-sungguh, kita jangan bimbang, kita percaya yakin bahwa Allah memberikannya kepada kita. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang mengerti keberadaan kita masing-masing. Jangan ragu-ragu kepada Allah kita. Dalam Amsal dikatakan bahwa hikmat lebih berharga dari permata. Amsal 8 ayat 11. Jauh melebihi emas. Amsal 16 ayat yang 16. Dalam keadaan begini sekarang, apa yang lebih berharga? Meskipun punya emas, uang banyak dan lain sebagainya, kita tidak bisa kemana-mana. Kita harus diam di rumah. Ya, yang lebih berharga dari semuanya itu adalah hikmat. Jadi jauh hari sebelumnya firman Tuhan sudah mengatakan hal ini. Dan di masa-masa sekarang ternyata benar firman Tuhan itu. Nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Maka dari itu saudara, saya menyampaikan bahwa kita jangan hanya punya iman saja, tapi juga kita minta kepada Tuhan hikmat. Supaya iman yang sudah diberikan kepada kita disertai hikmat, kita dapat melakukan firman Tuhan ini dengan benar. Menjadi berkat buat kita, menjadi berkat buat orang lain. Memberi kekuatan buat semuanya. Di masa-masa yang sulit begini, diperlukan hal itu. Jadi kita bertindak tidak sembrono, tapi kita bertindak dengan bijaksana.
sesuai seturut akan kehendak daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pada saat ini. Biar kami semakin mengerti Tuhan akan kehendak-Mu, bahkan iman kami bertumbuh, juga kami diberikan hikmat yang daripada Engkau. Agar apapun yang kami lakukan seturut akan kehendak-Mu, tidak menuruti hawa nafsu keinginan kami. Dan firman-Mu boleh nyata di dalam kehidupan setiap kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.